Hukum keempat dalam The 48 Laws of Power, karya Robert Greene, adalah senantiasalah bicara lebih sedikit daripada yang diperlukan. Bab ini menekankan pentingnya menjaga ucapan kita agar tetap singkat, padat, dan strategis. Greene menyoroti bagaimana kata-kata yang berlebihan dapat melemahkan posisi kita, mengungkapkan kelemahan, atau bahkan memberikan senjata kepada lawan kita. Sebaliknya, dengan berbicara secukupnya, kita menciptakan rasa misteri dan otoritas, sekaligus menjaga kendali atas situasi. Mengapa berbicara secukupnya itu penting? Robert Greene menekankan bahwa orang sering merasa perlu berbicara terlalu banyak untuk terlihat cerdas, meyakinkan, atau kuat. Namun berbicara terlalu banyak justru sering menjadi bumerang. Berikut alasan-alasan kenapa berbicara terlalu banyak kurang baik. 1. Mengurangi wibawa dan kekuasaan. Ketika kita berbicara terlalu banyak, orang lain bisa melihat kelemahan kita atau bahkan mulai mempertanyakan kompetensi kita. Kata-kata berlebihan dapat membuat kita terlihat tidak pasti atau kehilangan kendali. 2. Memberikan informasi yang tidak perlu. Berbicara terlalu banyak seringkali membuat kita tanpa sadar mengungkapkan informasi yang seharusnya disembunyikan. Kondisi seperti ini memberi orang lain kesempatan untuk memanfaatkan kelemahan kita. 3. Meningkatkan risiko salah ucap. Semakin banyak kita berbicara, semakin besar kemungkinan kita mengatakan sesuatu yang tidak pantas, salah, atau merugikan. 4. Menciptakan rasa misteri. Dengan berbicara sedikit, kita menciptakan rasa penasaran di antara orang-orang. Mereka akan lebih tertarik kepada kita karena ingin memahami apa yang sebenarnya yang kita pikirkan atau rencanakan. Dan untuk bisa berbicara lebih sedikit daripada yang diperlukan, berikut adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan. 1. Menjadi pendengar yang baik. Mendengarkan lebih banyak daripada berbicara memungkinkan kita memahami lebih banyak informasi tentang situasi atau lawan bicara kita. Kita juga dapat menggunakan informasi ini untuk keuntungan kita. 2. Berlatih keheningan yang strategis. Keheningan seringkali lebih efektif daripada kata-kata. Jika kita tidak yakin apa yang harus dikatakan, diam adalah pilihan yang bijaksana. Keheningan juga dapat digunakan untuk memberikan kesan bahwa kita sedang merenung atau menyusun strategi. 3. Menggunakan kata-kata secara bijaksana. Ketika berbicara, kita harus memastikan setiap kata memiliki tujuan. Kita harus menghindari mengulangi diri sendiri atau memberikan informasi yang tidak relevan. 4. Memberikan jawaban yang ambigu. Jika kita tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak informasi, gunakan jawaban yang ambigu atau diplomatis. Ini menjaga posisi kita tetap netral dan tidak menimbulkan konflik. Studi kasus sejarah. Louis Duplessis dari Prancis, sang raja pendiam. Raja Louis Duplessis adalah contoh klasik dari seseorang yang memahami kekuatan berbicara sedikit. Julukannya, The Sun King, mencerminkan otoritas dan keagungan yang ia bangun melalui keheningan dan ucapan yang terukur. Dalam pertemuan-pertemuan resmi, ia sering memberikan jawaban pendek seperti, "Saya akan memikirkannya," yang membuat para penasihatnya merasa bingung dan sekaligus kagum. Pendekatannya yang minimalis dalam berbicara memperkuat citranya sebagai penguasa yang bijaksana dan sulit ditebak. Napoleon Bonaparte, strategi dalam diplomasi. Napoleon dikenal menggunakan kata-kata dengan sangat hati-hati. Dalam negosiasi, ia sering membiarkan lawannya berbicara lebih banyak untuk mengungkapkan kelemahan mereka, sementara ia tetap diam dan mengamati. Ketika akhirnya ia berbicara, kata-katanya yang terukur memiliki dampak yang jauh lebih besar. Kesalahan-kesalahan yang harus dihindari ketika berbicara. 1. Berbicara karena gugup. Banyak orang merasa perlu berbicara untuk mengisi keheningan. Ini seringkali mengarah pada ucapan yang tidak relevan atau merugikan. 2. Berusaha terlihat pintar. Jangan berbicara terlalu banyak, hanya untuk menunjukkan seberapa banyak yang kita ketahui. Ini dapat membuat kita terlihat sombong atau tidak otentik. 3. Mengungkapkan terlalu banyak informasi pribadi. Dalam upaya untuk terlihat ramah atau membangun hubungan, kita mungkin tergoda untuk berbagi terlalu banyak tentang diri kita. Hal ini dapat memberikan orang lain keuntungan atas kita. Robert Greene juga memberikan saran tentang bagaimana menghadapi orang-orang yang tidak mengikuti hukum ini dan cenderung berbicara terlalu banyak, yaitu dengan membiarkan mereka terus berbicara. Orang yang berbicara terlalu banyak sering tanpa sadar mengungkapkan informasi yang dapat kita gunakan untuk keuntungan kita.
Kita harus mendengarkan mereka dengan cermat dan memperhatikan detailnya. Kita juga harus menghindari untuk tergoda menanggapi terlalu banyak. Kita disarankan untuk tetap tenang dan mengendalikan reaksi kita. Dan ada kalanya kita perlu menggunakan keheningan sebagai taktik. Jika seseorang berbicara berlebihan, kita dapat menggunakan keheningan untuk menciptakan ketegangan atau mengalihkan perhatian mereka. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, di tempat kerja, dalam rapat atau diskusi, kita harus menghindari berbicara terlalu banyak hanya untuk terlihat aktif. Sebaliknya, kita harus memilih momen untuk memberikan pendapat yang relevan dan bermanfaat. Dalam hubungan pribadi, berbicara terlalu banyak dalam hubungan pribadi dapat menciptakan masalah atau konflik. Kita harus mendengarkan pasangan kita dan memilih kata-kata kita dengan hati-hati. Dalam negosiasi, jangan terlalu cepat mengungkapkan kebutuhan atau batasan kita. Kita harus membiarkan pihak lain berbicara lebih banyak, sehingga kita dapat memahami posisi mereka dengan lebih baik. Jadi, hukum senantiasalah bicara lebih sedikit daripada yang diperlukan. Dalam buku Maprakban Hukum Kekuasaan karya Robert Greene menekankan bahwa dalam permainan kekuasaan, kontrol atas kata-kata adalah kunci untuk menjaga otoritas dan menghindari kerugian. Dengan berbicara lebih sedikit, kita dapat menciptakan rasa misteri, menghindari kesalahan, dan menjaga kendali atas situasi. Namun, ini bukan berarti kita harus selalu diam. Kata-kata tetap penting, tetapi harus digunakan dengan bijak dan strategis. Dalam setiap interaksi, pastikan ucapan kita singkat, padat, dan penuh makna. Dengan mengikuti prinsip ini, kita dapat meningkatkan kekuatan dan pengaruh kita di berbagai aspek kehidupan. Untuk mendapatkan buku Map 8 Hukum Kekuasaan karya Robert Greene, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.